Pagi hari ini saya akan berbagi sharing sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul menjaga hati. Ya, ayat ini terambil dalam Amsal pasal 27 ayat 19. Mari kita langsung saja baca lihat ayat ini. Karena ini pengajaran firman, hal yang penting saya pikir tentang menjaga hati. Nanti terakhir kita lihat kenapa mesti jaga hati. Tuhan kita lihat hati, mengukur kehidupan kita dari hati kita. Hati kita menentukan kehidupan kita. Makanya penting berada di akhir tahun 2021 mengalami situasi yang gak menyenangkan, apapun yang kita hadapi, penting kita namanya menjaga hati. Seperti pendoa tadi pada David katakan supaya hati kita sehat. Karena hati sehat ditentukan kita bisa menjaga hati tidak. Fokus kita, perhatian kita jaga hati tidak. Kalau enggak bisa sehat hati saudara. Mari kita baca ayat ini ya. Amsal pasal 27 ayat 19. Saudara sama-sama kita membaca ayat ini. 1, 2, dan 3. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Sebelum saya jelaskan ayat ini saudara ya, saya mau bahas ini dulu sama saudara bagian awal. Kita akan belajar bahwa apa yang ada di dalam hati kita, yang di dalam kita ini itu hati, sebetulnya jauh lebih penting ya dan sangat menentukan kehidupan kita. Tetapi sayang banyak kita, perhatian kita fokusnya bukan hati. Fokus kita bukan yang di dalam kita. Padahal kalau kita fokus sama yang di dalam, nanti urusan yang di luar kita pasti bisa mengatasi. Tapi sayangnya begini, banyak orang fokusnya bukan yang di dalam sini, yang di hati dibereskan. Tapi seringkali orang fokusnya, perhatiannya sama yang di luar. Ya, satu contoh yang paling gampang. Misalnya kita mau ada acara pesta, mau keluar ada acara khusus begitu. Atau gampangnya begini, Anda dan saya mau ke gereja. Kan di gereja ibadah sudah mulai onset tatap muka kan. Anda mau ibadah ke gereja. Biasanya orang itu fokusnya ibadah ke gereja. Sorry saja, saya berkata terang-terangan belak-belakan sama saudara. Banyak kita pada waktu mau datang ibadah di gereja, fokus kita, perhatian kita bukan hati kita. Bukannya hati kita yang disiapkan. Tuhan, nanti waktu ibadah, robah hatiku Tuhan. Aku rindu mengalami perubahan. Bukannya hati kita disiapkan, dilembutkan. Nanti firman Tuhan mau bicara apapun, mengajar apapun. Mungkin keras gembala mengajar firman. Hatiku mau lembut menerimanya. Ya, aku mau berubah, aku mau tunduk hatiku kepada apa kata firman. Itu namanya dari rumah Anda berangkat sudah siapkan hati. Anda memang betul-betul mau bereskan hati. Fokusnya perhatian kita berarti kepada hati. Tapi jujur terang-terangan saja banyak di antara kita umumnya kebanyakan kita waktu mau ke gereja perhatian kita fokusnya bukan yang di dalam hati sini. Fokusnya apa? Yang di luar. Biasanya begini kita nanti mau pakai baju apa ya? Iya kan? Apalagi yang wanita kan semalam minggu pagi mau kebaktian malam udah bongkar lemari. Baju ini, wah ini sudah, atasan ini sudah, bawaan ini sudah, terusan ini sudah, semuanya sudah saudara ya. Dan bingung mau pakai baju, ini kalau pakai atasan ini nanti tasnya mana yang cocok. Kalau pakai terusan baju ini sepatu mana yang matching. Bingung sama yang di luar. Maafkan bukan saya berkata enggak penting, penting sih penampilan. Tentu saja gembala pendeta yang di depan pengen lihat yang bagus kan gitu. Daripada ke gereja awut-awutan, enggak karuan gitu ya. Wajah kucel, rambut kucel gitu ya. Lipstick boleh, rambut dikasih yang indah bagus. Supaya ke gereja kelihatan indah seger gitu saudara ya. Tentu saya juga tidak ingin Anda ke gereja sembarangan. Saya nggak berkata penampilan nggak penting, loh penting penampilan saudara ya. Anda siapkan pakai baju mana yang bagus, setelan mana yang bagus, itu penting sih. Tetapi pagi ini saya mau bicara sesuatu yang jauh lebih penting. Ada sesuatu jauh lebih terbaik dan itu yang Tuhan mau. Ya penampilan tadi penting, tapi ada yang jauh lebih penting yang menjadi fokus kita, perhatian kita apa? Yang di dalam kita, hati kita. Saya mau sodorkan dulu pertanyaan sama saudara. Saudara pernah enggak
bertemu dengan orang seperti ini. Apakah saudara pernah bertemu dengan orang yang perkataannya selalu negatif? Orang Jawa katakan ngomong sak ngomong nyelkit. Setiap kali dia berbicara menyakitkan hati. Setiap kali dia berbicara menghancurkan semangat orang. Yang semangat langsung bus, hilang semangatnya. Langsung tiarap lemah kita. Pernah tidak saudara bertemu dengan orang-orang yang model kayak begini? Setiap kali dia bicara sama kita selalu negatif ngomongnya. Selalu yang jelek ceritanya. Yang gak baik-baik ceritanya. Misalnya Anda lagi on fire. Anda lagi berapi-api semangat, misalnya apa? Bicara tentang pelayanan. Atau Anda lagi semangat bicara tentang pekerjaan saudara. Supaya ke depan Anda bicara begini contoh ya. Kerjaan nanti supaya sukses. Ke depan supaya bisa meraup keuntungan yang bagus. Omsetnya bagus. Kita bikin rencana gini-gini ya. Supaya pekerjaan kita nanti ke depan untung besar. Orang yang saudara ajak ngomong di depan saudara ngomong begini. Nggak mungkin bisa, ngimpi ya kali lu ya. Dalam kondisi pandemi, kondisi krisis gini kok mau dapat untung, mau sukses, mau berhasil. Nggak bisa, goblok kamu, ngapu ngimpi ya. Saya yakin ketika Anda sudah on fire, semangat tentang ngomong tentang pelayanan, tentang kerjaan Anda berkata nanti ke depan bisa untung. Berhadapan dengan orang yang model ngomong yang negatif, langsung bus semangat saudara lemah. Langsung saudara tiarap kekuatan saudara. Atau kebalikannya pernah tidak saudara ketemu dengan orang yang setiap kali dia ngomong menyenangkan. Ya, setiap kali dia ngomong bangkit semangat saudara. Tadinya saudara lemah. Makanya paling senang ketemu dengan orang yang model kedua ini. Orang yang positive thinking. Orang yang bicaranya bikin semangat. Orang yang ngomongnya selalu positif. Padahal kita ngomong begini. Aduh keadaan saya lagi susah pak. Saya sedang dalam masalah keluarga pak. Kerjaan saya lagi goncang pak. Orang itu ngomongnya baik betul. Percaya pak, Tuhan pasti tolong. Tuhan baik, saya tahu Bapak bisa kok, Bapak pasti sukses, Bapak pasti berhasil. Bapak itu orang yang disertai Tuhan, Bapak itu bersama dengan Tuhan pasti sanggup lakukan perkara yang besar Pak. Tahun ini pasti Tuhan tolong Bapak. Coba Anda kalau ketemu dengan orang yang mulutnya ngomong kayak begini, wah bangkit semangat saudara. Saya berharap Anda bisa jadi orang kayak begini. Nah pertanyaannya, apa yang membedakan orang yang pertama yang selalu ngomongnya negatif dengan orang yang kedua yang ngomongnya selalu positif, yang bangkitkan semangat. Seneng banget ketemu sama orang yang kedua. Bangkit iman kita. Enak ya, waktu kita lemah kita sharing sama dia, bangkit iman kita, bangkit semangat kita. Dan akhirnya kita berhasil menang melewati kesulitan kita. Karena bertemu dengan orang-orang yang positive thinking. Selalu Yesus diberitakan iman perkataannya, firman Allah yang keluar di mulutnya. Oh enak banget. Jadilah orang seperti ini. Nah perbedaannya di mana orang pertama sama kedua. Yang selalu negatif, yang selalu pedas ngomongnya. Selalu mencela, selalu yang negatif yang buruk ngomong. Sama orang yang positif, iman, firman, Tuhan yang dibicarakan. Perbedaannya di mana Anda tahu? Di hati. Hatinya membedakan. Karena yang di dalam di sini itu sumbernya memancar keluar. Yang di dalam di sini mempengaruhi hidup kita. Pokoknya gini, apa yang tersimpan di dalam sini itu sangat penting mempengaruhi kehidupan kita. Siapa kita, hidup kita seperti apa, itu ketahuan menunjukkan hati kita. Orang kalau ngomongnya cemas, takut terus, seperti itu hatinya dia. Mari, sebab itu pagi ini saya akan sama-sama ajak saudara belajar tentang pentingnya menjaga hati. Saya akan berbagi sama saudara kalau waktunya selesai tentang 3 hal yang penting. Kenapa kita harus menjaga hati kita. Mari kita mulai baca kembali ayat ini. Amsal 27 ayat yang ke-19 saudara ya. Saya baca ayat ini, Anda perhatikan kalimat firman Allah sambil saya terangkan pendek-pendek ayat yang ada. Perhatikan kalimat ini. Seperti air mencerminkan wajah. Saya kasih gambar. Ini bukan gambar kebetulan. Saya kalau cari gambar coba hal yang bisa membuka pikiran saudara gitu ya. Jadi bukan gambar main comot gitu ya. Anda pernah nggak seperti anak kecil ini? Satu kali mungkin Anda ada di kolam renang atau ada di mana ya? Di sebuah danau atau di mana yang ada airnya.
Lalu Anda dengan sengaja menolehkan kepala saudara di air. Apa yang Anda lihat di air? Wajah saudara. Air itu mencerminkan wajah kita. Wajah kita seperti apa? Tercermin di air. Air mencerminkan wajah. Lalu kalimat berikutnya bilang begini sama kita. Demikianlah hati manusia, dikatakan mencerminkan manusia itu. Siapa kita, bagaimana kelakuan seseorang, cara ngomongnya seperti apa. Negatif Pak cara ngomongnya. Itu sebetulnya cerminan hatinya begitu. Hatinya begitu ya hidupnya begitu itu saudara ya. Makanya kita akan belajar 3 hal pentingnya kita menjaga hati. Yang pertama, kenapa kita mesti jaga hati kita? Saya kasih alasan yang pertama begini. Sebab apa yang masuk dalam hati kita itu akan membentuk yang di dalam hati kita. Jadi apa yang masuk di hati kita, nah itu yang membentuk hati kita. Makanya kita nggak boleh sembarangan saudara ya memasukkan semua di hati. Saya kasih gambar sama saudara yang saya dapat juga di internet, di Google saya cari gambar. Ini hati manusia. Kenapa hati penting dijaga? Karena yang masuk ke dalam hati kita itu membentuk hati kita, terbentuk hati kita. Dan nanti kita kedua belajar gini, kalau yang masuk di hati kita membentuk hati kita, dia nggak stay, diem saja. Dia memancar keluar, itu loh repotnya. Dan itu mempengaruhi siapa kita, mempengaruhi hidup kita. Makanya sebaiknya hati kita, di depan hati kita mesti ada penjaga. Supaya nggak sembarangan kebun binatang bisa masuk. Kalau hati kita tidak ada penjaga di depan hati kita, nggak ada firman, nggak ada Roh Kudus, nggak ada kebenaran Allah yang jaga hati kita, semua boleh masuk. Anda masukin, nggak apa-apa, Anda masukin. Saya mau kasih tahu, hatimu jadi kebun binatang. Misalnya ya, saya kasih gambaran begini, analoginya. Ketika kita ngobrol sama seseorang, sama tetangga, bahkan sama pasangan hidup kita juga, suami istri, ya, dengan orang lain, dengan siapa saja. Anda gak bisa larang kadang-kadang orang memaki saudara. Apalagi sama orang gak kenal Tuhan. Kena maki terus kita. Sama atasan saudara, sama pimpinan bos saudara. Bisa begitu. Di sekitar kita pokoknya gini. Kita gak bisa larang orang mungkin memfitnah kita. Kita gak bisa larang orang untuk apa ya, memaki kita. Maafkan kata-kata saya. Saya kasih contoh bukan ngajari yang jahat jelek. Tapi saya kasih contoh supaya Anda nangkep kan. Walaupun kata-kata gak enak kedengarannya. Menyakitkan kata-kata saya, tapi sengaja supaya Anda ngerti, terbuka pikiran saudara. Misalnya ketemu sama seseorang, misalnya bos pimpinan di tempat kerja, di kantor saudara, marah memaki saudara. Maaf loh kata-kata ini pendeta ngomong begini, tapi terang-terangan seperti ini realita yang terjadi di sekitar kita. Anjing lu, misal, sorry lo ya, sorry, anjing lu. Lalu perkataan anjing lu ada masukin di hati. Ada orang lagi ketemu lagi, monyet lu, ada masukin monyet di hati. Apalagi di gambar itu, babi lu. Maaf saudara ya, ada masukin babi di hati. Ingat, yang masuk di hati itu membentuk saudara lo. Lalu ada kata-kata yang menyakitkan. Kadang-kadang ada kata-kata yang, aduh menyakitkan di hati ya. Dasar penipu kamu, dah jujur kamu, masuk di hati. Yang jelek-jelek, coba Anda sambunglah sendirilah, nanti saya kelewatan ngomongnya. Coba Anda pernah gak bersosialisasi bertemu dengan seseorang, tiba-tiba Anda terkejut, Anda gak siap. Kalau di hati kita gak ada penjaganya, gak ada firman, gak ada Roh Kudus, tidak ada kebenaran-kebenaran yang ilahi menjaga pintu hati kita, masuk semua. Kata-kata yang menyakitkan. Termasuk ini saudara ya, yang kita lihat. Jadi yang kita lihat itu juga kita bisa masukkan. Apa yang Anda lihat? Hal yang porno, hal yang horor. Ada orang mau ke belakang saja dia takut. Pernah lihat seperti itu? Jangan-jangan Anda berkata, ya saya itu Pak Pendeta. Nah kenapa Anda jadi penakut? Dari kamar misalnya, kamar mandinya bukan di dalam kamar. Kamar mandinya di belakang. Takut, mesti bangunin istri dulu. Loh ada loh suami mau kencing ke belakang takut. Bangunin istri dulu. Ma anterin kencing, anterin pipis. Lucu banget saudara ya. Kenapa Anda takut? Biasanya orang takut itu karena apa yang dilihat. Yang dilihat itu dimasukkan di hati. Ya, makanya jangan suka gampang lihat film horor lalu Anda masukin di hati. Suka lihat tapi gak ada penjaga. Jangan, makanya Alkitab katakan jagalah, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Coba kembali kepada gambar tadi. Seringkali Anda masukin yang jorok-jorok, yang setan-setan. Anda lihat film horor misalnya. Saya kasih contoh hari-hari ya supaya Anda ngerti ya. Nonton film horor.
apa ya film horor Indonesia, Suster Ngesot, masuk Suster Ngesot di hati. Dimasuk disimpan di hati. Apalagi? Ya pokoknya model-model begitulah saudara. Conjuring filmnya dari luar yang menakutkan, rambutnya panjang, masukin di hati. Anda lihat satu film, ada seorang wanita tua nonton TV horor. Tiba-tiba di belakang di film itu ada seorang yang perempuan, jubahnya putih, rambutnya panjang putih, kukunya panjang, apalagi giginya panjang juga. Tiba-tiba mendekati cekik ibu yang Anda lihat nonton TV itu dan dia mati. Itu Anda masukkan di hati rambut panjang tadi. Jalan pelan-pelan begini. Masukkan di hati. Nontonnya sudah 6 bulan yang lalu. Nontonnya sudah lama di TV atau di film 3 bulan yang lalu. Tapi membuat Anda begitu nonton sendirian gak berani. Lewat sendirian gak berani. Kenapa? Ada dibayang-bayangi ketakutan. Kenapa orang takut? Kenapa orang stres? Itu semua yang di hati ini loh. Yang di hati, yang kita simpan, kita masukkan sembarangan di hati. Itu membentuk kita. Menjadikan kita itu kayak siapa? Ya hati yang di sini, yang di dalam sini. Kenapa Anda takut? Ada seringkali orang sharing dengan saya menceritakan ketakutannya. Hati gak pernah sehat. Hati gak pernah kuat. Gak pernah jadi orang yang benar kita kuat perkasa dalam Tuhan. Kenapa? Karena kamu sembarangan memasukkan dalam hatimu. Makanya orang seringkali mudah khawatir, cemas. Hatimu yang menentukan siapa kamu. Ya, jadi yang disimpan di hati kita itu menentukan kemenangan kita ke depan. Makanya saya dorong lewat firman Allah ini, saudara, yang hati kita mencerminkan siapa kita. Jangan sembarangan masuk di hati. Yang kita masukkan di hati membentuk yang di dalam sini, hati kita. Ya, makanya kalau di gambar kedua, di hati kita yang ada adalah perkataan-perkataan Tuhan. Di hati kita yang kita simpan, memang harusnya ini kita simpan. Jadi kalau ada orang, maafkan sekali lagi, saya ulang lagi nih saudara ya. Anda ketemu sama orang, anjing lu, anjing gak boleh masuk. Ngerti maksud saya? Monyet lu gak boleh masuk. Atau kata-kata menyakitkan, penipu kamu, padahal Anda bukan menipu. Lu brengsek gak boleh masuk. Karena ketika ada simpan kata brengsek, celaka kamu orangnya. Ada simpan itu kata. Itu Anda akan terluka hati saudara. Kenapa orang terluka hatinya? Kenapa kepahitan hati orang? Kenapa orang jadi dendam? Sebab kata-kata orang itu Anda masukkan di hati saudara. Saudara nangkap sesuatu di sini? Kenapa Anda terluka hatimu? Kepahitan kamu sama seseorang. Karena kamu simpan di hati. Sedangkan Tuhan lihat hati kita. Itu kan masalah. Kenapa kita gak mengalami terobosan? Gak sehat hatimu. Kenapa orang ketakutan, stres, takut terus? Banyak orang situasi pandemi takut kan, parno, ya kan. Takut, dia denger ini takut. Ini sekarang ada Omikron, varian baru. Lalu orang jadi takut gitu ya. Bukan berarti lalu kita lost, tetap jaga diri, waspada. Tapi kalau Omikron itu Anda masukkan di hati, saya yakin Anda akan jadi ketakutan lagi. Balik lagi kayak awal dulu lagi, takut lagi. Makanya harus ada penjaga. Anda mesti gini, siap. Ada pintu, di pintu depan kita ada penjaga. Gak boleh masuk. Apa yang kata-kata yang gak bagus, kamu gak boleh masuk. Biar yang masuk firman Allah masuk di hati. Kebenaran Allah masukkan di hati. Lawatan Allah masukkan di hati. Hal-hal yang ilahi, janji-janji firman Allah masukkan di hati. Kalau yang saudara masukkan adalah firman Allah, yang Anda masukkan adalah perkataan Allah, maka hatimu sehat. Hidupmu benar. Yang masuk di dalam kalau firman yang membentuk hatimu. Maka saudara bisa hidup suci, bisa hidup benar, bisa jadi orang yang taat sama firman. Karena firman membentuk hati kita, sehat hati kita. Ya, karena ditentukan apa yang membentuk di sini. Itu yang pertama, pentingnya kenapa kita harus jaga hati. Sebab yang masuk di dalam hati kita itu ternyata membentuk kita. Jadi orang seperti apa? Jadi penakut kah? Jadi orang yang terluka hatinya? Jadi orang yang stres? Jadi orang yang kepahitan? Seperti apa hidup kita? Orang yang berani dalam iman? Orang yang kuat dalam Tuhan? Tergantung yang masuk di hati. Kalau yang masuk adalah firman, kita akan jadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara ya, kenapa kita harus menjaga hati kita? Yang kedua ini, sebab apa yang masuk ke dalam hati kita itu akan terpancar keluar. Tadi saya sudah sempat kasih bocoran sama saudara bahwa apa yang masuk dalam hati kita lalu kemudian membentuk hati kita itu enggak stay diam saja.
Semua yang masuk, yang anjing tadi, yang babi tadi, itu membentuk kita. Yang porno tadi, yang najis tadi, di sini membentuk. Dan dia nggak stay. Semua yang kita lihat kita masukkan nggak stay. Dia pasti keluar. Itu kata Alkitab. Dia pasti memancar keluar. Dan itu yang bikin kita jadi jahat. Kalau itu yang najis. Coba kita lihat ya. Markus 7 ayat 20 sampai 23. Baik. Sama-sama kita baca ayat ini ya, ayat 20 sampai dengan 23. Sama-sama dibaca 2 dan 3. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Timbul dari dalam, keluar. Waktu memancar keluar, itu bikin kita jadi najis. Makanya di ayat yang ke-20, Yesus berkata serius. Ini Yesus langsung yang berkata. Langsung Yesus yang mengajar. Perhatikan ayat yang ke-20 ya. Katanya lagi, apa yang keluar. Perhatikan kata-kata Yesus. Bahwa apa yang keluar dari seseorang, dari dalam, dari hati kita. Dikatakan apa? Itulah yang menajiskannya. Yang keluar. Memang seringkali fokus kita itu kepada apa yang masuk. Tapi gak cukup itu. Yang keluar hati-hati loh saudara ya. Sebab yang keluar, tadi yang masuk anjing, belum najis. Tapi begitu keluar, karena yang di dalam gak stay. Nanti begitu keluar, jadi najis. Lewat apa ya? Lewat omongan kita. Yang orang kalau masuknya yang porno-porno dia lihat-lihat, dimasukkan di hati terus. Udah lihatnya lama masih, nanti ngomongnya seperti itu. Makanya kalau kita dengar orang ngomongnya porno, ya di hatinya begitu. Orang ngomongnya najis, di hatinya begitu. Orang ngomongnya mengerikan gitu, kayak maaf nih ya, kayak preman yang sadis. Ya di hatinya begitu. Kenapa orang mencuri? Kenapa orang membunuh? Ya keluarnya kok begitu. Ingat, yang masuk ke dalam saudara, yang itu membentuk kita dan tidak stay, diam. Enggak, dia pasti memancar keluar. Orang jadi jahat, jadi iri hati. Orang diberkati, wah nyinyir dia. Di hatinya begitu. Saudara pernah lihat televisi, kaget-kaget kita ya. Ada seorang istri, dia sampai sangat berani dan sangat tega membakar suaminya plus anaknya. Saya nggak jelas itu apa anaknya sendiri darah daging atau anak tiri dari suaminya ini. Kurang ngerti juga saya. Tapi Anda pernah kan lihat berita itu kan dibakar dalam mobil itu loh saudara. Berita yang berapa lama yang lalu, ya tahun yang lalu atau kapan itu ya. Kaget sewaktu melihat berita itu di televisi ataupun di koran saudara ya. Ataupun di YouTube bikin kaget. Seorang istri sampai tega membakar suaminya hidup-hidup sama dengan anaknya. Dua-dua dibakar gitu ya. Kenapa begitu? Ya bisa jadi begini seperti kembali. Kalau kita ikuti seperti apa kata firman, kok keluarnya begitu jahat. Keluarnya sampai pembunuhan jadi pembunuh. Ya tega membunuh, memancarnya jadi pembunuh. Kenapa? Ya pasti dia simpan. Mungkin suaminya melakukan suatu perbuatan, misalnya selingkuh. Atau perbuatan yang dia gak suka, tersimpan di hati. Atau suaminya mungkin memaki-maki dia. Kata-katanya brengsek lu. Kadang-kadang maafkan ya, ada suami gak pantas ngomong sama istrinya. Ah suruh kamu. Maaf ini kata-kata, itu tersimpan. Makanya istri pun, Anda istri, kalau tidak ada Roh Kudus, nggak ada firman sebagai penjaga, suami juga, anak juga, semua sama. Nanti sembarangan kata-kata yang begini masuk, harusnya nggak boleh masuk. Ya, anjing lu, nggak boleh masuk. Itu Anda nangkep maksudnya saudara ya. Itu kalau Anda nggak siap, nggak dijaga, inilah pentingnya menjaga hati, gitu loh maksud saya. Kalau semua masuk, kata-kata yang menyakitkan masuk, wah Anda akan luka hati saudara. Terlukanya parah, kecewanya parah, bisa keluar jadi pembunuh. Karena memang itu ada di Alkitab. Lihat gambar ini tentang Kain dan Habel. Awal mula terjadinya pembunuhan kenapa? Tersimpan di hati, ada iri hati di Kain. Marah, dendam di hatinya Kain. Mungkin pertama kalau Anda ikuti pembacaan Alkitab katakan mungkin bisa jadi Habel lebih berhasil, kerjaannya lebih sukses. Kain gak senang sebagai koko, abang kakak. Ya iri hati, tersimpan di hati. Jangan sembarangan simpen.
nanti sama saudara bisa kayak begini. Apalagi kita katakan ketika Kain sama Habil mempersembahkan korban kepada Tuhan, korbannya Habil diterima oleh Allah, korbannya Kain tidak diterima, ditolak oleh Tuhan. Disimpan lagi, kok Tuhan lebih sayang sama dia ya. Korbannya diterima, aku tidak, tersimpan lagi. Mungkin ada peristiwa-peristiwa yang lain yang kita nggak tahu, yang tidak dikatakan Alkitab. Itu membuat Kain tersimpan semuanya, lama-lama dendam, lama-lama kecewa, lama-lama kepahitan sama Habil. Di padang terbuka dibunuh adiknya. Ini pembunuhan pertama yang dilakukan oleh manusia. Dilakukan oleh Kain, membunuh adiknya. Kenapa bisa membunuh? Menyimpan di hati. Karena yang tersimpan di hati membentuk kita, dia nggak stay. Dengar baik, dia memancar keluar. Dan itu bikin kita jahat. Itu bikin kita dosa. Seringkali kita pikir yang di luar, ini haram, ini gak boleh dimakan, ini haram. Padahal yang keluar di hati itu yang haram. Yang keluar dari hati lewat kata-kata perbuatan, itu yang najis bikin kita dosa. Ya, seringkali tanpa disadari kita itu jadi orang, oh ini haram loh, ini haram loh. Di perjanjian lama itu kan banyak yang haram-haram kan saudara ya. Kita fokusnya ke sana, ini haram. Padahal yang di hati kita lupa, kita simpan yang jahat, begitu keluar lewat tindakan, memancar keluar, itu menajiskan kita di mata Tuhan. Saya kasih contoh gambar ini saudara ya. Dan ini realita yang pernah terjadi dalam sejarah dunia, menggoncangkan dunia. Kita sama-sama tahu yang namanya Hitler, Adolf Hitler, dia punya tangan kanan ya, pembunuh juga, disebutnya the angel of death ya. Malaikat kematian, malaikat maut, mencabut maut ini. Joseph Mengele namanya. Jenderal yang sangat jahat. Ya, Adolf Hitler dia pernah membunuh 7 juta orang Yahudi di kamp konsentrasi. Itu dibantu sama Joseph Mengele kalau Anda tahu. Dan kita tahu cerita Hitler. Dia sakit hati sama orang Yahudi kan. Dari bapaknya dia sakit hati, orang Yahudi bapak tiri. Menyakiti dia, menganiaya ibu kandungnya dia. Membuat dia pengen balas dendam. Awas, kalau aku besar punya kekuasaan aku balas kamu. Sakit hati sama orang Yahudi. Pacaran sama orang Yahudi diputuskan. Sakit hati, sampai ke pelacur. Kena sakit, kelamin. Orang Yahudi lagi. Lalu dia dendam sama orang Yahudi. Singkat kata dia bunuh. Sakit hatinya tersimpan sama orang Yahudi. 7 juta orang Yahudi dia babat. Sama dengan Joseph Mengele. Ini eksekutornya dia, pembunuhnya ini. Ya, ketika polisi, karena dia termasuk dikejar sebagai penjahat perang, Joseph Mengele. Ketika polisi tangkap dia, Joseph Mengele, digeledah rumahnya Joseph Mengele. Polisi kaget, dunia terkejut, baca cerita Joseph Mengele. Kita pun akan ngeri baca cerita manusia satu ini. Karena ada satu semacam kulkas atau freezer yang besar gitu ya. Tersimpan banyak kotak di situ. Ternyata polisi kaget, ada banyak potongan kaki orang Yahudi, potongan tangan orang Yahudi, potongan kuping orang Yahudi. Dan ada satu semacam kayak baskom yang tertutup atau apalah di freezer itu. Polisi terkejut sampai, wah tidak kuat saudara. Kenapa? Maaf nih ya, mata yang dicungkil dari orang Yahudi, yang dieksekusi sama Hitler tadi di kamp konsentrasi, itu banyak dianiaya, dicungkil dulu matanya, di baskom. Dan dia cerita dengan tenang senyum-senyum. Ngapain dicongkel matanya? Dia katakan begini, maaf ya, enggak enak cerita ini. Dia becek-becek itu mata orang Yahudi. Saking kepahitannya, marahnya sama orang Yahudi. Dibecek itu mata orang Yahudi, dikumpulin di baskom. Dan dia senang, dia puas hatinya, sakit hati ini orang. Makanya hatinya sakit, perbuatannya sakit. Stres betul ini orang saudara. Menakutkan, dengar saja ngeri menakutkan. Kenapa begitu? Sakit hatinya parah, terluka hatinya parah. Dia simpan sampai jadi pembunuhan yang menajiskan. Karena saya baca di cerita masa kecilnya, dia itu maaf kata pincang dia orangnya. Ketika dia jalan, itu anak-anak Yahudi menghina dia. Begitu dia gak terima datangi anak-anak Yahudi itu, dia dikeroyok, dia dihajar. Terus begitu tiap hari dihina, hei pincang-pincang, Yosef pincang. Orang Yahudi hina dia. Hantam dia, keroyok dia. Itu bertumbuh jadi sakit hati yang parah. Karena kecacatannya dia dihina. Ketika dia besar, dia ada kesempatan bergabung dengan orang jahat Adolf Hitler. Dia bunuh orang Yahudi. 7 juta tadi sampai matanya dicungkil. Kenapa bisa begitu? Disimpan di hati. Makanya saudara ya, pentingnya jaga hati. Saya tunjukkan realita-realita kehidupan. Kenapa orang jadi begini? Dia gak bisa jaga hati.
Sebab yang ada sembarangan masukkan di hati bukan firman yang engkau masukkan, bukan kebenaran Allah. Itu membentuk kita jadi begitu. Dan itu gak diam di sini, gak stay, dia memancar keluar. Jadi seperti yang membentuk kita. Jahat jadi jahat, sakit hati, ya perbuatan sakit hati sampai mengerikan. Nah, yang ketiga dengan cepat, kenapa kita mesti jaga hati? Karena ini yang penting, yang ketiga, Tuhan melihat hati. Kita baca ayatnya secara singkat B saja ya. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7b, 2 dan 3. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan lihat hati kita. Manusia melihat yang luar, penampilan. Makanya kalau ke gereja saya katakan dari awal, pakai baju apa ya? Ya boleh sih. Bingung sama penampilan luar kan kita. Parfum apa ya? Karena kita pikir manusia melihat yang di luar. Tapi ingat, Tuhan melihat hati. Singkat saja, dalam cerita ini kan kakak-kakaknya Daud ditolak. Bukan karena mereka kurang gagah, kurang ganteng, kurang tinggi besar. Secara penampilan bukan itu. Yang membuat Tuhan menolak mereka apa? Hatinya mereka tidak taat sama Tuhan. Kan itu Alkitab katakan. Kenapa Tuhan pilih Daud diurapi jadi raja? Alkitab katakan dia dipromosikan oleh Tuhan karena Tuhan lihat hatinya Daud taat dan setia. Ketika dia disuruh bawa makanan ke kakaknya menghadapi Goliat, Tuhan lihat ini setia loh. Domba-domba 2-3 ekor, enggak banyak 2-3 ekor. Tapi itu pun dia enggak ditinggalkan begitu saja. Tanda ketaatan, kesetiaan dengan profesinya. Dia percayakan orang panggil untuk jaga kambing dombanya. Tuhan lihat orang ini setia taat pada perkara yang kecil. Ini kalau dipercayakan menggembalakan umat Israel, orang ini taat dan setia. Tuhan lihat hati. Singkat kata begini, yang membuat Daud dipromosikan oleh Allah. Ya, yang namanya dia mengalami terobosan masa depan sampai dia jadi raja. Gembala kambing domba yang hina, Tuhan angkat masa depannya jadi raja di Israel. Itu karena Tuhan cuma lihat satu, hatinya Daud taat setia. Dia gak pernah ngomel di padang penggembalaan, gak pernah bersungut-sungut, gak pernah menyalahkan Tuhan. Coba belajar di sini. Tapi kebalikannya, Salomo masih muda, diangkat jadi raja. Memang ada ayat mengatakan karena hatinya juga dia mempersembahkan 1000 korban kepada Tuhan di Gibeon. Ingat cerita itu? Tuhan lihat hati anak ini baik, suka kasih korban sama Tuhan. Tuhan lihat hati ketulusannya, diangkat jadi raja. Tapi ingat, Salomo pun dijatuhkan dari tahta kerajaannya, hatinya mulai serong dari Tuhan. Hatinya mulai gak taat, hatinya mulai gak setia sama Tuhan. Jatuh semuanya. Setelah Salomo mati, terpecah, hancur kerajaan Israel. Seringkali gak ada apa-apa, jadi ada apa-apa. Itu masalah hati. Dan saya percaya kalau hati kita taat kepada firman, hati kita setia kepada Tuhan, hati kita berusaha hidup benar kepada Tuhan, saya percaya itu membuat saudara terima promosi. Gak peduli orang meramalkan, mengatakan tahun depan 2022 tahun yang sulit loh Pak. Tahun yang sukar loh Pak. Akhir tahun ini masih ada ini loh Pak. Mungkin diperdengarkan macam-macam di akhir tahun. Saya berharap gini, akhir tahun ini di tepi 2021 itu jembatan buat kita untuk kita terima kapasitas yang lebih besar 2022. Bagaimana caranya? Jaga hati saudara. Saya pikir ini satu pesan Tuhan yang baik buat kita. Jaga hati saudara berada di akhir tahun ini. Akhir tahun itu persimpangan, macam-macam berita akan masuk. Nanti bikin kita bingung. Mau melangkah itu apa ya? Bingung gitu ya. Mau melangkah tuh selalu orang mau melangkah di sesuatu yang baru, tahun baru. Gamang. Aduh bagaimana ini? Bagaimana supaya kita mantap melangkah? Jaga hati saudara. Dialah firman Tuhan yang ada di hati. Perkataan Tuhan, janji Tuhan bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Ingat, yang tidak bagus-bagus, yang negatif-negatif, memang kita nggak bisa larang. Tapi Anda bisa berkata, lu nggak boleh masuk, kamu jangan masuk. Kata-kata yang menyakitkan, kamu nggak boleh masuk. Hati kita terjaga, hati kita benar. Dan saya percaya, akhir tahun kalau kita bisa jaga hati, sampai tahun 2022 bisa jaga hati kita. Kebaikan Tuhan yang dialami Daud, dialami Salomo. Kebaikan yang sama, berkat yang sama turun sama saudara. Sebab manusia melihat di depan mata, tapi Tuhan melihat hati kita. Kalau hidupmu benar Tuhan lihat, saya percaya Tuhan pasti bela dan tuntun pimpin langkah setiap kita.